Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir yang ditunjuk langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penyempurna agama-agama samawi sebelumnya. Beliau merupakan satu-satunya manusia yang diutus menjadi Rasul terakhir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad. Dengan kesempurnaan akhlaknya, beliau juga merupakan qudwah bagi seluruh umat manusia dari masa ke masa. Dahulu, kepergian Nabi Muhammad di usianya yang ke-63 tahun sungguh meninggalkan duka yang sangat mendalam bagi para sahabat dan seluruh umat Islam di dunia. Dalam kitab Sirah Nabawiyah karya Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri dijelaskan, bahwa Nabi Muhammad telah menunjukkan tanda-tanda perpisahan ketika beliau sedang melaksanakan Haji Wada. Dan setelah itu, kesehatan Nabi Muhammad sudah mulai menurun. Pada awal bulan Safar tahun 11 Hijriah, Rasulullah SAW pergi ke Uhud. Beliau juga sholat atas orang-orang yang mati syahid seperti orang yang hendak berpisah dengan orang yang masih hidup dan orang yang sudah meninggal. Saat itu, beliau naik ke atas mimbar dan berpidato. Sesungguhnya, aku lebih dahulu meninggalkan kalian karena aku menjadi saksi atas kalian, dan demi Allah, aku benar-benar akan melihat tempat kembaliku saat ini. Aku telah diberi kunci-kunci gudang dunia atau kunci-kunci dunia, dan demi Allah, aku tidak takut kalian akan musyrik sepeninggalku. Tetapi aku takut kalian akan bersaing dalam masalah ini. Kemudian, tepat pada hari Senin tanggal 29 Safar tahun 11 Hijriah sepulangnya Nabi Muhammad dari Baqi, dalam perjalanan beliau mengeluhkan sakit di kepala dan suhu tubuhnya meningkat. Perlu diketahui, bahwa Nabi Muhammad dahulu mengalami sakit selama beberapa hari. Pekan terakhir masa sakitnya beliau memutuskan untuk pindah ke rumah istri kesayangannya yaitu Sayyidah Aisyah. Dahulu tepat 5 hari sebelum wafat, suhu pada tubuh beliau semakin tinggi. Lalu Nabi Muhammad bersabda, "Buyurkan air dari manapun ke tubuhku agar aku dapat menemui orang-orang dan memberikan nasihat kepada mereka." Setelah merasa agak ringan, Nabi pun lantas masuk ke dalam masjid dengan kondisi kepala yang terikat. Lalu, beliau duduk di atas mimbar dan berpidato di hadapan orang-orang yang duduk di hadapan beliau. Pada hari Kamis tepat 4 hari sebelum kepergiannya, sakit yang diderita oleh Nabi Muhammad itu tidak kunjung membaik. Namun di tengah sakitnya, Nabi Muhammad tetap mengimami sholat 5 waktu. Namun saat menjelang sholat Isya, kondisi Nabi Muhammad semakin bertambah parah sehingga beliau tidak sanggup lagi untuk pergi ke masjid. Beliau lantas meminta sahabat Abu Bakar untuk menggantikannya sebagai imam. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, ketika Rasulullah sakit parah pada saat wafatnya, beliau memasukkan tangan kanannya ke dalam air, kemudian dia menciumnya dan mengusapkannya ke wajahnya. Lalu beliau berkata, "Tidak ada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya kematian memang memiliki rasa sakit." Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut menggambarkan tentang kondisi Nabi Muhammad yang sedang mengalami sakit parah, serta bagaimana cara beliau menghadapinya dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahulu di saat detik-detik terakhir, Siti Aisyah menarik tubuh Rasulullah ke pangkuannya. Sayyidah Aisyah mengatakan, bahwa ini adalah limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Dikisahkan, ketika Abdurrahman bin Abu Bakar masuk, Sayyidah Aisyah melihat Rasulullah melirik siwak yang ada pada tangan sahabat beliau tersebut. Dan Sayyidah Aisyah pun menawarkan kepada beliau untuk menggosokkan siwak itu ke mulut Rasulullah. Beliau pun mengiyakan dengan isyarat kepala. Lalu, digosokkanlah siwak itu perlahan pada mulut beliau. Kemudian, Rasulullah mencelupkan kedua tangannya ke dalam bejana berisikan air yang ada di dekat tangannya, dan diusapkanlah ke wajahnya seraya bersabda, "Tiada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya." Setelah bersiwak, beliau kemudian mengangkat tangan atau jari-jarinya dan mengarahkan pandangan ke langit-langit rumah. Terlihat bibir beliau bergerak-gerak seperti mengucapkan sesuatu. Sayyidah Aisyah pun sempat mendengar apa yang beliau ucapkan. Rasulullah bersabda, "Bersama orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka dari para nabi, shodikin, syuhada, dan juga solihin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan rahmatilah aku. Pertemukanlah aku dengan kekasih yang maha tinggi ya Allah, kekasih yang maha tinggi." Rasulullah bahkan mengulang-ulang kalimat tersebut sebanyak 3 kali dan seketika tangan beliau melemah. Saat sudah memasuki waktu duha dan cuaca sudah terasa panas, Rasulullah akhirnya berpulang kepada kekasih yang maha tinggi dan kembali ke haribaan ilahi. Diketahui, bahwa Rasulullah dahulu tutup usia pada hari Senin tanggal 8 Juni tahun 632 Masehi atau tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah di kota suci Madinah, Arab Saudi. Demikianlah kisah wafatnya Rasulullah yang sangat mengharukan dan menyedihkan. Beliau adalah nabi terakhir dan penutup di antara para nabi-nabi. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad di akhirat kelak. Amin. Wallahu a'lamu bishawab.